Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lutfi, NIM 173040053. Kali ini saya mendapatkan tugas untuk membuat laporan praktikum basis data yang dibimbing oleh Bapak Arif Hidayat MKom, Universitas Wahid Hasim Semarang. Pertama itu disuruh untuk membuat sebuah database Tokoku menggunakan MySQL browser dan mengisi beberapa tabel yang sudah ditentukan dari Bapak Arif. Pertama yaitu kita membuat database-nya terlebih dahulu. Dengan cara create database Tokoku. Ya, enter. Sukses, database sudah terbuat. Selanjutnya itu kita memanggil database-nya ke dalam MySQL browser-nya dengan cara yaitu use Tokoku. Ya, sudah terpanggil untuk database Tokoku-nya ke dalam MySQL browser. Selanjutnya itu kita membuat tabel, beberapa tabel terlebih dahulu. Pertama itu membuat tabel member, yaitu dengan cara create table member. Setelah itu yaitu data atau isian dari tabel member tersebut seperti ID member, nama, tanggal lahir. Ya, kita enter. Ya, sukses. Kemudian kita akan mengisi untuk tabel member yang sudah kita buat tadi menggunakan perintah values insert into. Saya itu member atau tabelnya tadi dipanggil, saya itu yang mau diisi itu tabelnya apa saja di tabel member tersebut, yaitu seperti ID member, nama, tanggal lahir, kemudian di values. Dan saya enter. Ya, sukses. Selanjutnya kita yaitu melihat apakah isi untuk tabel member tersebut sudah berhasil atau belum, yaitu dengan cara select from tabel membernya. Ya, seperti ID, nama, tanggal lahir sudah masuk. Selanjutnya itu membuat tabel barang. Untuk membuat tabel barang, kita akan membuat tabel itu ID barang, nama barang, harga, stok, dan mereknya. Untuk ID barang, kita memakai primary key. Perintah primary key seperti di create tabel membernya tadi. Untuk ID membernya kita menggunakan primary key, karena nanti akan ada perintah untuk pemanggilan antara tabel satu dengan tabel lainnya biar lebih sinkron. Sekarang kita buat tabel barangnya. Ya, sukses. Sekarang kita memasukkan seperti ID barang, nama barang, harga, stok, dan mereknya. Enter. Ya, sukses. Selanjutnya seperti yang tabel member tadi, kita juga melihat apakah isian dari tabel barang ini sudah masuk apa belum. Untuk antisipasi kalau kita nanti ngeceknya di akhir, takutnya nanti apakah barangnya tadi udah masuk apa belum, kita belum tahu. Ya, udah masuk ya. Selanjutnya kita membuat tabel karyawan. Ini untuk primary key-nya di ID karyawannya. Ya, sukses. Kemudian kita isi tabel karyawan. Sukses. Jadi kita cek terlebih dahulu. Ya, masuk. Untuk ID karyawan, nama-nama, username sama passwordnya sudah masuk. Selanjutnya itu tabel supplier.
Untuk di tabel supplier, primary key-nya di ID suppliernya. Ya, sukses. Kemudian isiannya sukses juga. Jadi kita lihat atau cek. Ya, sudah masuk dan sesuai. Ya. Untuk di tabel penjualan, ini untuk foreign key-nya itu lebih banyak atau ada beberapa primary key-nya dari nota, nomor nota itu dari penjualan. Kemudian dari foreign key untuk ID member. ID membernya ini kita panggil dari foreign key atau primary key yang dari member tadi ya. Untuk ID barang juga dari tabel barang. Untuk foreign key ID karyawan dari tabel karyawan. Kita enter. Ya. Sukses. Kemudian kita akan mengisi dari tabel penjualan tersebut. Sukses. Kita cek. Ya. Sudah masuk semua. Selanjutnya kita membuat tabel pembelian. Tabel pembelian yang bersama dengan tabel penjualan menggunakan beberapa foreign key dan juga primary key. Sukses. Itu kita memasukkan isian dari tabel pembelian. Ya, sukses juga. Kita cek. Ya, udah masuk semua. Untuk pengisian atau pembuatan tabel member juga isi dari tabel tersebut kurang lebihnya perintah hampir sama seperti ini semua. Tinggal kita menambahin atau biasanya ada kita primary key, kemudian foreign key. Kalau kita membuat hanya tabel biasa tanpa menggunakan foreign key atau tidak yang seperti pembelian, penjualan barang seperti ini, memang harus menggunakan foreign key agar satu dengan yang lainnya itu saling bersambungan. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada perintah untuk menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Berarti kan ini adalah pemanggilan di tabel member yang sudah kita buat tadi. Jumlah member yang terdapat dalam kasus ini ya, menampilkan jumlahnya. Jadi kan kita namanya, kita panggil namanya di tabel member. Kita enter aja. Ya, jumlah ada 5. Jumlah member yang terdapat dalam kasus ini ada 5 saja, yaitu kita memanggil dari count nama dari from membernya. Ya, selanjutnya kita tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli, dilihat dari jumlahnya. Berarti kita disuruh untuk menampilkan barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Untuk pemanggilan ini kita memakai join karena melibatkan dua tabel sekaligus. Harus memakai perintah join. Yaitu dengan pertama itu memanggil tabel barang, kita panggil nama barangnya, kemudian kita memanggil di tabel pembelian yaitu jumlah barangnya. Kita join from pembeliannya dengan join barang, kemudian kita panggil antara barang dan pembelian ini yang sinkron atau yang ada bersinambungan atau foreign key-nya atau yaitu ID barangnya. ID barang di barang ada, di tabel pembelian
ID barang juga ada. Kita joinkan ID barangnya. Kemudian kita kasih dash limit. Itu yang biar yang ditampilkan itu paling banyak. Kalau kita tidak kasih dash limit, tabel nama barang, jumlah barang yang paling banyak itu nggak akan muncul, tapi semuanya akan dimunculkan di MySQL browser. Kita coba ya. Ya. Jadi barang yang paling banyak dibeli di sini yaitu topi. Nah, ini ada topi. Kalau kita menampilkan semuanya atau barang, kalau hanya jumlah barang yang paling banyak dibeli, kita di pembelian kita panggil ya. Ini ada 10 barang, 5 barang, 3 barang, dan 4 barang. Kalau tidak ada dash limitnya, akan jumlah barang ini akan masuk semua. Gitu-gitu. Untuk saja itu tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Yaitu yang dilakukan supplier dalam transaksi di database itu apa saja, seperti itu. Kita memakai join lagi, yaitu join dari tabel supplier dan dari tabel pembelian. Karena aktivitas supplier itu hanya di supplier, tabel suppliernya, dan juga pembelian. Mereka akan melakukan transaksi mungkin di tabel pembelian tersebut. Ya, ini ada pembelian, kita memakai ID supplier karena di supplier ada ID supplier dan di pembelian ada juga ID suppliernya. Kita coba. Ya. Supplier Bagas, Agus, Dono, dan Charlie. Itu transaksinya atau kon pembelian ya dengan ID supplier ini ya 111 mereka transaksi atau di dalam pembelian tersebut. Selanjutnya itu tampilkan total jumlah barang yang dijual. Berarti kita memanggil di tabel penjualannya menggunakan sum total atau jumlah total barang yang sudah dijual. Ya. Ini jumlah atau sum total barang yang terjual di tabel penjualan yang sudah masuk. Selanjutnya itu tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Yaitu tab pembelian atau jumlah barangnya itu yang dibeli dari 3 sampai 7, quantity 7. Itu kita memakai pemanggilan tabel barang dan tabel pemberian menggunakan foreign key atau primary key, yaitu ID barangnya. Kita enter join, memakai perintah between antara 3 sampai 7. Kita coba ya. Ya. Yang masuk yaitu 3, 4, 5. Kalau kita tidak memakai perintah between, ya, ini semua barang dari paling sedikit hingga paling banyak, tidak ada antara 3 sampai 7. Barang akan terpanggil semua. Seperti itu. Makanya kita memakai pembelian jumlah barang dikasih yaitu between pemanggilan 3 sampai 7. Ya, seperti ini. Saya itu tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya
kurang dari sama dengan 5. Berarti kurang sama dengan 5 itu di bawah 5. Tapi sama dengan 5, 5-nya itu termasuk ikut kepanggil. Makanya kita kasih perintah kurang dari sama dengan 5. Kita enter ya. Ya, hampir sama yang nomor 5 tadi. Kita kasih perintah between untuk antara 3 sampai 7. Kalau kita perintah kurang dari sama dengan, kita panggil 5. Kalau kita hanya memanggil kurang dari 5, yang kepanggil hanya 3 sampai 4. Kalau kita sama dengan itu kasih sama dengan, berarti 5 itu ikut. Ya, ini kan ikut. Untuk nomor 7 yaitu tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, yaitu dari jumlahnya. Barang-barang yang paling sedikit dibeli, kita memakai pemanggilan yaitu tabel barang, tabel pembelian, menggunakan ID barangnya untuk pemanggilan. Kita kasih limit 1 atau as limit, yaitu paling sedikit. Kalau tidak kita kasih as limit, itu semuanya akan kepanggil yaitu dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Kalau kita kasih as limit, itu yang kepanggil hanya topi yang berjumlah 10. Oh bukan, yang ini tuh paling sedikit. Yang untuk itu yang dash, maaf. Ini untuk dash itu yaitu paling banyak. Tapi benar kalau yang paling sedikit dibeli itu as limit, yaitu paling sedikit 3. Untuk yang selanjutnya itu nama barang, atau kita menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama suppliernya yang mempunyai kode sub 001. Ini memakai perintah join lagi, yaitu dari tabel barang, tabel pembelian, dan tabel supplier, yaitu triple join. Dari barang kita memakai ID barang, dari pembelian kita memakai ID barang. Kemudian setelah pemanggilan ID dari pembelian itu memakai ID barang untuk dijoinkan dengan barang, kemudian kita end, kita panggil lagi tabel pembelian dengan joinkan dengan supplier menggunakan foreign-key ID supplier. Kemudian kita memanggil untuk perintah yaitu yang mempunyai supplier atau kode supplier 001. Kita panggil lagi supplier dengan ID supplier sub 001. Kita coba, kita enter. Ya. Yang mempunyai ID supplier 001 yaitu Agus, dengan pembelian, jumlah pembelian itu 10, nama barangnya yaitu topi. Ini yaitu untuk where suppliernya ini untuk memanggil supplier atau yang mempunyai ID tersebut. Kalau kita tidak memasih ini, itu semuanya supplier akan masuk ke dalam sini. Jadi itu tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 001. Perintah nomor 9 ini hampir sama dengan perintah nomor 8. Untuk nomor 8 kita memanggil suppliernya. Sekarang kita memanggil karyawannya, yaitu dengan tabel member, tabel barang, tabel penjualan. Sama dengan nomor 8 kita menggunakan triple join. Di member kita memakai
pemanggilan ID member. Tetapi antara barang ini, barang dan member, tidak ada ID membernya. Makanya kita triple join. Pertama itu kita jual dulu, yaitu barang dengan penjualan, karena sama-sama ada ID barangnya. Setelah kita join ID barang, yaitu barang dan penjualan, selanjutnya kita menjoinkan penjualan yang ada ID membernya dengan member. Setelah sudah dijoinkan, kita panggil where penjualan ID karyawan. Yang dimaksud yaitu karyawan 001. Kita enter. Nama supplier atau nama karyawan 001 yaitu Joshua. Dengan nama barang sepatu, jumlah barang yang dijual yaitu 3. Selanjutnya, menampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, tanggal transaksi, tanggal 25 bulan 10 2014. Itu menuju perintah, yaitu pemanggilan tanggal, menggunakan tanggalnya. Kita memakai join triple lagi antara barang, penjualan, dan karyawan. Nama barangnya, totalnya, dan nama karyawannya siapa yang melayani pada tanggal tersebut. Kita joinnya terlebih dahulu antara karyawan dan barang dan penjualan. Pertama barang, panggilan ID barang, penjualan di ID barangnya. Kemudian kita di penjualan joinkan dengan ID karyawan, dengan ID karyawan punyanya tabel karyawan. Setelah itu kita pergi kembali ke penjualan, tanggal penjualannya kita kasih yaitu tanggal 25 bulan 10 2014. Enter ya. Pada tanggal tersebut yaitu nama barangnya tas, totalnya 4, dan nama karyawannya itu Yoko. Ya. Ini kalau kita tidak memakai perintah atau where penjualan ID karyawannya, semua barang dan total transaksi di tabel penjualan beserta nama karyawannya akan masuk semua. Makanya kita kasih perintah where penjualan, tanggal penjualan pada tanggal yang ditentukan. Kita enter, yang keluar itu Yoko dengan nama barang tas, total ada 4. Mungkin sekian dulu dari saya atas penjelasan untuk laporan praktikum basis data kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.